Sebelum dia beranjak pulang, dia pun memanggilnya. Tapi ada satu hal yang mungkin ini saya lakukan tapi engkau tidak mengetahuinya. Apa itu? Saya tidak pernah memiliki rasa iri dan dengki terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Dan saya selalu bebaskan hati saya sehingga tidak ada iri dan dengki kepada orang lain, kepada siapapun. Itu yang selalu saya jadikan patokannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semuanya berharap kalau di dunia bisa bersama-sama berkumpul, tentunya nanti berharap di surga pun bisa bersama-sama kumpul dengan keluarga, kumpul dengan sanak famili, kumpul dengan saudara-saudara dan teman-teman sahabat terdekat dan orang-orang yang kita cintai. Maka ada satu amalan yang kita mungkin tidak bisa mengabaikan setiap amalan apapun, karena di situ bisa jadi rahmat Allah yang menjadikan kita akan dimasukkan ke surga. Maka suatu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat sedang berkumpul. Rasulullah menyampaikan, sebentar lagi akan datang, akan lewat orang ahli surga. Sahabat-sahabat pun penasaran siapa sosok yang dikatakan oleh Rasulullah. Dilihatnya dan ditunggu. Ternyata orang yang lewat bukanlah sahabat besar yang terkenal, bukan. Ternyata orangnya biasa-biasa, sambil menenteng sendal, kemudian dalam jenggotnya ada bekas air wudhunya. Besok lagi Rasulullah menyampaikan hal yang sama. Sebentar lagi lewat ahli surga. Sahabat-sahabat penasaran kembali dan melihat dan menanti siapa sosok itu. Ternyata orang yang sama yang kemarin disampaikan oleh Rasulullah. Sampai hari ketiga pun Rasulullah menyampaikan yang sama, dan terulang orang itu juga yang datang. Maka ada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As penasaran. Akhirnya berbicara dengan sahabat Ansor ini dan mengatakan, wahai saudaraku, bolehkah aku menginap di tempatmu selama 3 hari? Karena aku sedang ada masalah dengan keluargaku dan tidak ingin pulang ke rumah. Maka orang tersebut mengatakan, silahkan pergi ke rumahku dan silahkan menginap di tempatku. Ini disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As dalam rangka karena ingin tahu amalan apa yang membuat Rasulullah menyatakan dan menyampaikan bahwa dia ahli surga sampai 3 kali. Maka sampailah ketika di tempat seorang tersebut menginap selama 3 hari, sambil diamati apa amalan yang dilakukan, sehingga dia disampaikan ahli surga, kata Rasulullah. Sehari, 2 hari, sampai 3 hari diamati, ternyata tidak ada amalan yang menonjol selain yang biasa-biasa dilakukan. Bahkan malam hari pun dia tidak melakukan qiyamul lail. Dia hanya terbangun, kemudian berzikir, kemudian tidur lagi, tidak sholat lail. Maka setelah 3 hari, Abdullah bin Amr bin Al-As pamit, saya ingin pulang dan terima kasih telah mengizinkanku untuk tinggal bersamamu selama 3 hari. Dan dia menyatakan, sebenarnya saya tidak ada masalah dengan keluarga saya. Akan tetapi saya hanya penasaran kepada dirimu yang engkau adalah disebut oleh Rasulullah sampai 3 kali bahwasanya kamu adalah ahli surga. Maka saya ingin mengetahui amalan apa yang kau lakukan sehingga engkau disebut sebagai ahli surga. Ternyata tidak ada amalan yang begitu menonjol dari apa yang kau lakukan. Maka orang yang tersebut tadi mengatakan, ya itulah yang kau lihat, itulah yang aku lakukan selama itu, dan aku tidak punya amalan yang lebih dari itu semuanya. Maka sampai-sampai Abdullah bin Amr bin As hampir saja ternyata biasa-biasa saja. Sebelum dia beranjak pulang, dia pun memanggilnya,
Tapi ada satu hal yang mungkin ini saya lakukan tapi engkau tidak mengetahuinya. Apa itu? Saya tidak pernah memiliki rasa iri dan dengki terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Dan saya selalu bebaskan hati saya sehingga tidak ada iri dan dengki kepada orang lain, kepada siapapun. Itu yang selalu saya jadikan patokannya. Maka Abdullah bin Amr bin As menyampaikan, wahai saudaraku, apa yang engkau lakukan yang terakhir itulah yang sebenarnya tidak bisa aku lakukan. Sahabat-sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata banyak jalan menuju surga, banyak jalan menuju kebaikan, dan banyak jalan yang bisa mengetuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah jagalah hati kita. Jangan kita memiliki iri dan dengki terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada saudara kita. Doakan saudara kita yang diberikan nikmat banyak. Doakan saudara kita yang sedang ditimpa musibah, karena doa yang kita panjatkan kepada Allah akan diaminkan oleh malaikat dan akan kembali kepada kita, pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.